Halo pemirsa Buser SCTV, perayaan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru di kota Waukesha, negara bagian Wisconsin berakhir tragis. Setelah seorang pria berusia 39 tahun menerobos masuk lokasi parade dan menabrakkan mobilnya kepada para peserta dan penonton. Parade Natal telah menjadi tradisi tahunan di kota Waukesha, Wisconsin sejak 58 tahun lalu. Kota kecil berpenduduk sekitar 70.000 jiwa ini merayakan kebersamaan setelah parade tahun lalu dibatalkan karena pandemik COVID-19. Namun pada hari Minggu, 21 November, perayaan berubah menjadi bencana. I was walking out, and right out the door, and I saw a car go fast. And everybody starts. It was going fast too. And it probably hit like people that were sitting here too. Parade baru berjalan 40 menit saat sebuah mobil memasuki lokasi yang jalannya ditutup. Mobil dikendarai kencang. Peserta dan penonton tidak sempat mengantisipasi keadaan. Pengendara tidak berhenti saat di depannya ada peserta parade. Malah sebaliknya terus mengendarai dengan kencang dan menabraki peserta dan penonton di depannya. It happened so suddenly and so quick, and the truck came out of nowhere, and all of a sudden you just hear the sound of people getting hit. The sound was crazy. The sound was scarring, and so was the image of it. Where so many people got hit? Yeah, people got hit. The old women were walking. The car just drove past. Polisi kota Waukesha mengakui ada anggotanya yang melepaskan tembakan ke mobil dengan maksud menghentikan pengendara dari tindakan brutalnya. Tapi karena banyaknya penonton, upaya polisi menghentikan tindak kriminal ini dengan tembakan tidak bisa dilakukan secara efektif. When the suspect was driving through into the crowd, one officer did discharge his firearm and fired shots at the suspect to stop the threat, but due to the amount of people, had to stop and did not fire any other additional shots. Situasi berubah kacau dengan banyaknya korban di lokasi. Lebih dari 40 orang tertabrak, beberapa meninggal di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, terdapat 5 orang meninggal dunia dan lebih dari 40 orang sedang dirawat dengan berbagai kondisi. 18 orang diantaranya adalah anak-anak. Pelaku bisa melarikan diri dari lokasi. Tak lama setelah kejadian, dia ditangkap dengan mobil yang diparkir di depan sebuah rumah. Polisi tidak langsung membuka identitas pelaku. Baru keesokan harinya, identitas pelaku disampaikan termasuk motif melakukan tindakan. We are confident he acted alone. There's no evidence that this is a terrorist incident. Pelakunya adalah Darrell Brooks, warga lokal berusia 39 tahun. Setelah diteliti, dia memiliki banyak catatan kriminal sebelumnya, seperti penyerangan dengan senjata tajam, kekerasan domestik, hingga kekerasan seksual. Sebelum menyerang di lokasi parade dengan mobil, pelaku terlibat penyerangan dengan senjata tajam dan melarikan diri dari lokasi kejadian setelah polisi datang. Upaya pelariannya itu kemudian bertindak tanpa kendali di lokasi parade. Pelaku ketakutan ditangkap polisi karena dia dalam kondisi penangguhan penahanan dari tindak kriminal 1 bulan sebelumnya. Dia disebut melakukan penyerangan terhadap ibu dari anaknya dengan memukul dan menabrakkan mobilnya ke perempuan tersebut yang terluka di kakinya. Dari tindak kriminal di lokasi parade, pelaku dituduh berlapis dengan berbagai kejahatan seperti melakukan pembunuhan terhadap 5 orang, melakukan penyerangan yang membahayakan warga, dan berbagai tuduhan lain. Bila terbukti bersalah, dia akan mendekam di penjara seumur hidup. Darrell Brooks tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai musisi dan rapper, namun tidak jelas arah karirnya. Karena kota relatif kecil, kebanyakan warga Waukesha saling mengenal. Parade yang semula akan menjadi reuni bagi warga setelah diterpa pandemik dan tidak memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan terbuka, justru ini menjadi trauma. Demikian edisi Buser kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.